Dalam video ini, terdapat beberapa kuis yang harus kalian selesaikan. Nomor kuis ditunjukkan dengan bola-bola pada timeline video. Kuis 1, kuis 2, kuis 3, dan seterusnya. Silakan menonton video dari awal hingga akhir agar kalian dapat menjawab kuis serta memahami materinya. Silakan pilih satu jawaban yang kalian anggap tepat, kemudian klik submit. Warna hijau berarti jawaban yang kalian pilih benar, dan merah berarti jawaban yang kalian pilih kurang tepat. Silakan ikuti petunjuk yang ada agar kalian dapat memahami materi dalam video ini. Seperti petunjuk untuk melanjutkan menonton video dengan menekan continue jika jawaban kalian benar, atau mengklik link seperti ini jika jawaban kalian kurang tepat. Sehingga akan muncul halaman baru berisi beberapa pertanyaan yang akan membantu kalian untuk lebih memahami materi. Setelah selesai menjawab, silakan pilih kirim dan kembali ke video utama dengan cara kembali ke halaman sebelumnya. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati interaksi jual beli saat berbelanja di pasar? Swastiastu jero pandai, yang jagi nu mas buseng, di kuda nih ke Siki jero. Siki dua-dua nih kan. Dadas kurang ya? Dados 21 mantan yang 20. modal niki 20 mantan modalnya. Oh, kenten. Boleh yang selu mantan. Oh, yang kenten. Nggih. Kenten nu mas Siki. Kapan pedagang dikatakan mengalami keuntungan atau kerugian ya? Halo anak-anak, senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dengan Bu Harum. Pada video ini kita akan belajar materi aritmatika sosial. Dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi bisa kalian baca di layar ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menentukan harga penjualan, harga pembelian, keuntungan, kerugian, dan persentase untung dan rugi. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan harga jual, harga beli, keuntungan, kerugian, serta persentase untung dan rugi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dengan kegiatan jual beli. Kalian harus pintar-pintar ya dalam membeli ataupun menjual suatu barang. Nah, jika kalian menjadi pedagang, apakah kalian ingin dagangan kalian untung atau rugi? Tentu kalian ingin untung kan? Lalu bagaimana cara memperhitungkan agar kita bisa memperoleh keuntungan? Itulah salah satu hal yang akan kita pelajari dalam aritmatika sosial. Sebelum membahas keuntungan dan kerugian, kalian harus pahami terlebih dahulu apa itu harga jual dan harga beli. Pada cuplikan di awal video, Pak Pandi mengatakan bahwa ia membeli satu ikat janur ke pemasok dengan harga Rp20.000. Kemudian ia menjual kembali janur tersebut dengan harga Rp22.000 di pasar. Berdasarkan contoh tersebut, dapat dikatakan bahwa harga pembelian satu ikat janur adalah sebesar Rp20.000 dan harga penjualan satu ikat janur sebesar Rp22.000. Agar lebih paham, coba kalian perhatikan permasalahan di samping. Putu membeli sebuah laptop dengan harga Rp8.500.000. Setelah digunakan selama sebulan, ia kemudian menjual laptop tersebut dengan harga Rp9 juta. Dari permasalahan tersebut, kita dapat menentukan yang mana yang dimaksud dengan harga jual dan yang mana yang disebut dengan harga beli. Yaitu harga beli laptop adalah Rp8.500.000 dan harga jual laptop adalah Rp9 juta. Jadi, apa ya yang dimaksud dengan harga jual dan juga harga beli? Coba kalian tarik kesimpulan berdasarkan contoh permasalahan tadi. Harga jual dan harga beli akan mempengaruhi keuntungan atau kerugian yang dialami oleh pedagang loh. Kapan sih pedagang dikatakan untung dan kapan dikatakan rugi? Nah, untuk itu coba kita tanya-tanya langsung ke pedagang yang ada di pasar yuk. Berapa harga beli atau modal yang dikeluarkan serta berapa harga jual atau pendapatannya? Selamat pagi Pak Jero. Pak Jero, tiang mau numas janur. Berapa nggih satu ikatnya? Satu ikat 22 nih. 22 nggih. Pak Jero, ampun niki, tiang mau bertanya.
Ya. Berapa nih modal Pak Jero jualan hari ini? Kalau modalnya nih ke cuman 20.000, boleh jual 2.000 mantan. Swastiastu Bu Jero. Swastiastu. Bu Jero, saya mau beli bakso. Bu Jero sambil bungkus nih mau nanya-nanya. Ya, Berapa Bu Jero modalnya kalau boleh tahu untuk hari ini jualan baksonya? hari ini modalnya 125.000. Iya, Itu untuk berapa porsi kalau tahu? Biasanya kalau 125.000 untuk 50 porsi. Kalau per mangkoknya porsinya 5.000. Gimana Bu kira-kira? Ini kan situasi kayak gini nih, Iya. pandemi. Udah berapa kalau boleh tahu Jero? Tuh, kalau sekarang belum dapat ya. Baru 20 porsi dah sama ini 20 sekarang. porsi ya? Nah, jadinya sepi nunggu ya? ya sampai sepi karena Covid kayak gini biasanya kan 50.000 habis dah. Swastiastu Ibu, selamat pagi. Bu Tiang mau numas jaja Balinya. Berapa satu bungkus Bu nggih? 2.000. 2.000 nggih. Ibu kalau boleh tahu berapa ya modal Ibu jualan hari ini Bu? Cuma 150. 150.000 nggih. Nika jadi berapa bungkus Bu? Dari berapa ya? Pokoknya dapat jualan di 250. Selain itu, ada juga Pak Gusti yang modal dan pendapatannya sama, yaitu sebesar Rp100.000. Maka Pak Gusti dikatakan impas, yaitu tidak untung dan juga tidak rugi. Ada Mas Agus yang mendapat keuntungan sebesar Rp50.000, Bu Komang yang mengalami kerugian sebesar Rp20.000, dan Bu Ketut juga mengalami kerugian sebesar Rp15.000. Nah, dari tabel ini sudah terdapat informasi mengenai harga jual dan harga beli yang mempengaruhi keuntungan dan kerugian yang dialami pedagang. Coba kalian amati kembali data pada tabel ini dan kalian berikan kesimpulan kapan ya pedagang dikatakan mengalami keuntungan. Tepat sekali, pedagang dikatakan untung ketika harga jual atau pemasukannya lebih besar dari harga beli atau modalnya. Lalu, bagaimana cara menentukan besar keuntungan? Coba kalian cari tahu melalui tabel. Nah, jika kalian amati dalam tabel, terdapat pedagang yang mengalami kerugian. Kapan ya pedagang dikatakan rugi? Benar sekali, pedagang dikatakan rugi ketika harga jual atau pemasukan lebih kecil dari harga beli atau modal. Lalu, bagaimana cara menentukan berapa kerugian yang dialami pedagang? Bagus sekali anak-anak, kalian sudah memahami keuntungan dan kerugian, serta bagaimana menentukan berapa keuntungan dan kerugian yang dialami pedagang. Kalian dapat perhatikan kembali di tabel, ada juga kondisi ketika harga jual sama dengan harga beli yang disebut dengan impas. Anak-anak, keuntungan dan kerugian juga dapat disajikan dalam bentuk persentase loh. Contohnya, kita pakai data dalam tabel ya. Keuntungan yang diperoleh Pak Jero adalah Rp2.000 dan modal yang dikeluarkan adalah Rp20.000. Maka persentase untung sama dengan Rp2.000 dibagi dengan Rp20.000 dikali dengan 100% sama dengan 10%. Begitu pula untuk menentukan persentase keuntungan dari pedagang yang lain ya. Enggak bukan? Sedangkan untuk persentase kerugian yang dialami Bu Jero adalah Rp25.000 dan modal yang dikeluarkan adalah Rp125.000. Maka persentase ruginya adalah Rp25.000 dibagi Rp125.000 dikali dengan 100% sama dengan 20%. Dan begitu pula untuk menentukan persentase kerugian yang dialami pedagang yang lainnya ya. Anak-anak, sampai di sini kalian sudah dapat menentukan harga jual, harga beli, keuntungan, kerugian yang dialami pedagang, serta berapa persentase untung dan juga ruginya. Agar lebih mantap, coba kalian selesaikan permasalahan berikut ini ya. Bagaimana anak-anak? Sekarang kalian sudah paham ya mengenai apa itu harga jual, harga beli, keuntungan, kerugian, dan bagaimana mencari persentase untung dan juga rugi. Terima kasih dan selamat karena telah menyelesaikan kuis dalam video ini. Sampai di sini dulu pertemuan kita, semangat belajar, kalian hebat, kalian pasti bisa, sampai bertemu di video berikutnya.